Demo tolak BBM saat kunjungan Jokowi di Maluku Tenggara ricuh, 12 mahasiswa diduga terluka. Jangan marah kalau kami ada masalah, kami tidak mau menyelesaikan dengan polisi lagi. Jangan marah kalau kami ada persoalan, kami selesaikan dengan cara kami sendiri. Kalian jangan marah. Karena apa? Karena kalian sendiri yang melakukan ini. Kami bukan orang bodoh. Kami bukan hanya tempatan es mawar jadi polisi. Kami punya pendidikan, kami punya gelar, kami punya sarjana. Ingat itu. Kami menghargai kalian semua, menghormati lambang yang kalian pakai ini. Hormat kami. Tapi kenapa tidak bisa fasilitasi kami, mediasi kami untuk bertemu? Kami tidak bawa pisau, kami tidak bawa senjata seperti Bapak Padang ini. Tidak ada pisau di sini. Tidak ada batu, tidak ada kayu. Kenapa kalian takut dengan kami? Kami sangat kecewa kepada Bapak Polisi ke depan, karena kembali lagi pada hari ini kami mendapatkan representativitas. Wilayah mendapatkan representativitas. Dari tanggal 6 sampai tanggal 10 kita adakan aksi wilayah secara serentak. Korban berjatuhan lebih dari 10, lebih dari 20, lebih dari 50 yang mungkin dikatakan bahwa kita diamankan. Pada aslinya kawan-kawan sekalian, lihat di media sosial yang kami bawa. Bapak Ibu media di sini, lihat itu semua. Kami masih membawa aspirasi masyarakat. Daripada kali teman saya berdarah-darah kawan-kawan, dengan tangan kosong yang hanya membawakan aspirasi masyarakat. Kami anak muda yang katanya harapan bangsa melalui representativitas. Kami cegah itu semua, kami tekankan itu semua. Mereka sudah menghasut, memprovokasi adik-adik pelajar untuk berhadapan dengan aparat keamanan. Dengan harapan muncul korban. Dan korban itu kemudian mempersalahkan kepada aparat keamanan. Korban menjadi martir. Martir kemudian menciptakan satu gerakan yang lebih besar lagi. Gerakan lebih besar menciptakan chaos. Dan chaos akan membangun ketidakpercayaan kepada pemerintah yang sah. Dan itu yang akan disasar oleh mereka. Ini supaya kita waspada. Kita sudah tahu bahwa akan ada satu bentuk gerakan gelombang baru. Gerakan gelombang baru ini nanti kita harus waspada karena akan mengerahkan kelompok Islam radikal, juga akan melibatkan para supporter, hati-hati, supporter bola kaki pun akan disasar untuk dilibatkan dalam gerakan itu. Kemudian teman-teman buruh jangan sampai nanti juga mau atau dipengaruhi oleh mereka-mereka yang hanya akan membangun kekacauan ini. Aksi demonstrasi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak yang dilakukan oleh sejumlah elemen mahasiswa di Langgur, Maluku Tenggara berakhir ricuh. Aksi demo yang dipusatkan di Desa Langgur, Kecamatan Kei Kecil, tepatnya di Taman Wadak, itu berlangsung saat kunjungan kerja Presiden Joko Widodo dan rombongan di Maluku Tenggara pada Rabu 14 September 2022. Aksi berakhir ricuh setelah warga bersama polisi dan petugas Satpol PP memaksa membubarkan para mahasiswa. Dalam kericuan itu, puluhan mahasiswa dikabarkan terluka, termasuk belasan anggota HMI Cabang Tual. Ali Hanafi mengatakan 5 hari sebelum aksi dilakukan, mereka telah menyampaikan pemberitahuan ke Polres Maluku Tenggara akan melakukan aksi demo menolak kenaikan harga BBM. Namun saat aksi hendak berlangsung, muncul isu di masyarakat bahwa mahasiswa menolak kedatangan Presiden Jokowi di wilayah itu. Menurut Ali, saat sedang bersiap untuk melakukan demonstrasi, peserta aksi kemudian didatangi warga dan polisi serta petugas Satpol PP. Mereka langsung memaksa mahasiswa untuk membubarkan aksi demo. Ali Hanafi mengatakan dari belasan anggotanya yang terluka, beberapa diantaranya merupakan anggota perempuan atau kohati. Selain belasan kader HMI, sejumlah peserta demo dari organisasi lainnya juga terluka. Salah satunya Sekretaris PMII Cabang Tual. Dia mengaku sangat menyayangkan kejadian itu karena aksi tersebut bukan untuk menolak kedatangan Jokowi, namun menyuarakan kepentingan masyarakat termasuk beberapa isu lokasi di wilayah tersebut. Sementara itu, Kapolres Maluku Tenggara AKBP Frans Duma membantah bahwa polisi menganiaya para pengunjuk rasa.
Ia mengaku polisi malah berusaha mencegah massa dan ibu-ibu yang marah dan mengeroyok massa peserta aksi. Buruh KSPSI demo tolak harga BBM naik di Patung Kuda, 7 orang masuk istana. Serikat Buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia menggelar aksi tolak kenaikan harga BBM di sekitar area Patung Kuda Arjuna, Jakarta Pusat. Pantauan suara.com di lokasi Senin 12 Agustus 2022, tampak ada satu mobil komando yang dibawa massa aksi. Orasi-orasi perihal penolakan kenaikan harga BBM disampaikan orator dari atas mobil komando. Massa KSPSI mayoritas menggunakan kaos berwarna biru. Massa terlihat membawa spanduk dan bendera berlogo KSPI bertuliskan tolak kenaikan BBM. Aparat kepolisian memasang kawat berduri tepat di bawah JPO di depan gedung Sabta Pesona. Brigade Polisi saat ini berjaga di balik 2 lapis kawat berduri. Sementara itu, Jalan Medan Merdeka Barat saat ini ditutup. Arus lalu lintas dialihkan ke Jalan Medan Merdeka Selatan dan Jalan Budi Kemuliaan. Presiden KSPSI Adi Gani Nenawea dalam orasinya menyampaikan ada 7 orang perwakilan massa aksi yang diterima istana untuk menyampaikan aspirasi. Mereka diutus untuk menyampaikan petisi atau tuntutan, yakni penolakan kenaikan BBM. Beberapa nama yang diutus masuk ke istana yakni Sekjen KSPSI Hermanto Ahmad, Wakil Presiden KSPSI R. Abdullah, Wakil Sekjen KSPSI Afif Johan, dan Wakil Sekjen KSPSI Akmani dan 3 orang lainnya. Buruh KSPSI demo tolak harga BBM naik Patung Kuda. Puluhan massa buruh di Jakarta menggeruduk kantor Anies Baswedan di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat pada Senin 12 September 2022 sekitar pukul 10.00 WIB. Ketua Pedda KSPSI DKI Jakarta Winarso mengatakan pada aksi unjuk rasa kali ini massa buruh DKI menyampaikan beberapa tuntutan. Tuntutan pertama, kata Winarso, kenaikan harga bahan bakar minyak yang dilakukan pemerintah pusat akan menurunkan daya beli yang saat ini sudah turun sebesar 30% akan bertambah menjadi 50%. Kedua, lanjut Winarso, upah buruh tidak naik dalam 3 tahun terakhir, maka Menteri Ketenagakerjaan sudah mengumumkan jika pemerintah dalam menghitung kenaikan UMK 2023 kembali menggunakan PP 36 2021. Ketiga, lebih lanjut, Winarso mengatakan buruh DKI Jakarta tetap menolak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Cipta Kerja. Oleh karena itu, KSPSI dan Partai Buruh DKI Jakarta meminta kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendukung 3 tuntutan kami tersebut. Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia yang juga Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengancam bahwa pihaknya akan melakukan aksi selama sebulan penuh pada September ini. Adapun tuntutan yang disuarakan adalah tolak kenaikan harga BBM, tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, dan naikkan upah minimum 10-13%. Berdasarkan pengamatan poskota.co.id, di lokasi Partai Buruh masih melakukan aksi unjuk rasanya di depan Balai Kota DKI Jakarta hingga menutup sebagian Jalan Merdeka Selatan, dan kemudian akan berlanjut dan bergabung dengan massa buruh lainnya untuk itu menolak kenaikan BBM di Patung Kuda Jakarta Pusat. Tensi politis semakin tinggi menjelang pemilu 2024. Berbagai pesohor tanah air berambisi merebut tahta Presiden Joko Widodo. Mereka mengemas diri untuk maju sebagai calon presiden dan wakil presiden 2024. Teranyar, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disebut-sebutkan menangani Pilpres 2024 menggeser Jokowi. Sayang ada kader terbaik PDI Perjuangan yang menjadi juru kunci untuk merebut kemenangan itu. Anies bisa memenangi Pilpres apabila Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tidak ikut dalam kontestasi. Direktur Riset SMRC Denny Irvani menyebut jika pemilihan presiden diadakan sekarang dan yang maju hanya 2 calon. Mereka yakni Anies dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Dengan asumsi sejumlah pemilih tahu keduanya, maka perolehan suara keduanya bersaing ketat. Akan tetapi, berdasarkan survei SMRC ini, apabila Ganjar ikut dalam kontestasi, maka Anies dan Prabowo bakal kalah. Survei SMRC ini dilakukan secara tatap muka pada 5-13 Agustus 2022. Populasi survei adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan. Dari populasi itu dipilih secara random, multi-stage random sampling dengan 1.220 responden. Sementara respons rate sebesar 1053 atau 86%. Margin of error survei dengan ukuran sampel tersebut diperkirakan sebesar lebih kurang 3,1% pada tingkat kepercayaan 95%. Sejumlah mahasiswa
Sejumlah mahasiswa di Sumatera Barat bakal kembali menggelar aksi demonstrasi penolakan kenaikan harga BBM subsidi hari ini, Rabu 7 September 2022. Bahkan mahasiswa Universitas Negeri Padang membentangkan spanduk di tengah kampus mengajak mahasiswa lainnya untuk